hasil dari proyek UAS pemrograman berorientasi objek dengan saya Prabowo Setiaja, Dengan saya Rafael Brawijaya. Dengan saya Muhammad Haikal Karim. dan semoga hasil dari presentasi kami Dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Putrawijaya dari kelompok reservasi hotel. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang telah kami buat dalam proyek pemrograman berorientasi objek ini. Oke, yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita di sini dapat mengetahui bagaimana cara sistem hotel bekerja. Yang kedua, bisa memahami dan mengaplikasikannya ke proyek yang serupa dan memahami fungsi sistem operasi hotel. Lalu di sini yang pertama ada UML class diagram. Untuk UML class diagram reservasi hotel, di sini ada abstrak dan di sini ada kamar yaitu adalah kelas induk. Nah, dalam kamar atau kelas induk itu terdapat operator overload seperti string, integer, void, boolean. Nah, di situ dibagi lagi menjadi validation mixin dan lagi mixin. Lalu untuk pewarisan dari kamar dari kelas induk ini, yang pertama itu kamar standar, kamar VIP, dan kamar VIP Gold. Lalu untuk kelas induk yang kedua itu ada hotel. Nah, di sini sama juga termasuk ada operator overload-nya void, string, integer. Nah, lalu hotel ini dibagi lagi menjadi pewarisannya seperti koleksi kamar dan reservasi. Dan untuk reservasi tersendiri itu juga ada kelas lanjutannya, yaitu tamu, kamar, dan pembayaran. Nah, pada kelas induk yang lain yaitu terdapat report strategi. Nah, di situ tuh untuk mengetahui bagaimana sistem bisa di report atau di inilah. Untuk report strategi ini ada pewarisan kelasnya yaitu TXT report, JSON report, dan PDF report. Oke. Lalu kita di sini masuk ke penjelasan kelas induk. Nah, pada kode di samping ini merupakan kode yang menunjukkan kelas induk, yaitu bahwa semua item hotel memiliki fungsi untuk menampilkan informasi. Nah, di sini juga ada encapsulation. Encapsulation ya di sini terdapat kode yang menunjukkan bahwa kita bisa menampilkan data dari hotel yang disembunyikan, sepertinya self nomor, self tipe, self harga, dan self status. Lalu di sini ada inheritance atau pewarisan. Nah, contohnya seperti yang di UML tadi, yang pertama abstraknya item hotel, lalu ke kamar standar atau kamar VIP, dan yang terakhir kamar VIP Gold. Nah, di sini ada kodenya yang dibuat menggunakan konsep pewarisan sehingga kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Seperti dev update status kamar, self nomor status. Oke, lalu selanjutnya itu ada mixin dan validation mixin. Yang pertama itu ada lagi mixin. Di sini juga terdapat kode seperti dev, log, sub, sun, yaitu mixin digunakan atau berfungsi untuk mencatat aktivitas sistem. Lalu yang kedua ada validation mixin, yaitu digunakan untuk memvalidasi nomor kamar. Di sini ada kodenya dev validasi nomor self nomor. Lalu selanjutnya ada state machine. Nah, state machine ini dibuat untuk mengatur status kamar agar sesuai alur, seperti tersedia, di booking, check-in atau check-out. Lalu setelah check-out dia tersedia lagi. Di sini juga terdapat kodenya. Dev init self nomor tipe harga. Lalu selanjutnya ada operator overload. Nah, operator overload ini kegunaannya yaitu untuk menampilkan nama kamar, membandingkan kamar,
kamar yang lebih kecil, kamar yang lebih besar, dan panjang nomor kamar. Di sini juga ada operatornya yang biasa digunakan pada kelas kamar. Lalu di sini juga ada strategi pattern. Pada strategi pattern ini, format laporan dapat diganti tanpa harus mengubah sistem utama. Di sini juga ada contohnya, kelasnya. Lalu di sini ada CRUD code, yaitu adalah operasi dasar dalam pengelolaan data. Dan pada sistem reservasi hotel ini, CRUD diterapkan untuk mengelola data kamar dan tamu, sehingga data dapat ditambahkan, dilihat, dan diperbarui, maupun dihapus sesuai kebutuhan pengguna. Lalu CRUD kamar, yaitu create, read, lihat, update, create, read, update, delete. Lalu untuk CRUD tamu, sama seperti sebelumnya. Cuman bedanya di sini hapus kamar dan hapus tamu. Lalu yang terakhir yaitu adalah proses reservasi. Di sini adalah bagaimana sistem dijalankan, seperti tambah tamu, pilih kamar, booking, pembayaran, reservasi dibuat, check-in, dan check-out. Nah, di sini proses reservasi ini adalah seluruh alur utama pada penggunaan sistem hotel. Oke, mungkin untuk penjelasan slide dan kode UML cukup sampai di sini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi kepada teman sekelompok saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Prabowo Sedaja. Kali ini saya akan menjelaskan sistem reservasi hotel atau codingan hasil dari sistem reservasi hotel dalam proyek UAS pemrograman berbasis objek. Baik, untuk fitur yang kami sediakan di sini ada OOP, ada abstract class, encapsulasi, inheritance tree level, mixins, state machine, compositions, operator overloading, strategi pattern, sama CRUD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang from ABC import atau abstract method. Di sini itu berfungsi sebagai yang nantinya akan mengaktifkan kelas-kelas abstract class di bawahnya. Kemudian ABC ini merupakan abstract base class yang ini, yaitu tuh abstract kelas induknya. Jadi kelas induk dari abstract. Kemudian ada enum. Enum ini berfungsi sebagai untuk mengunci status dari kode yang kita buat. Untuk menampilkan status itu kita kunci. Contohnya itu kayak dalam coding kami, contohnya itu kayak ada 4 status, yaitu pertama tersedia, di booking, ditempati, sama checkout. Gunanya itu untuk menghindari bug akibat salah pengetikan statusnya itu. Kemudian di sini ada datetime. Datetime ini berfungsi sebagai untuk mencatat aktivitas status sistem, yaitu berupa parameter pesan. Jadi itu secara real time dia akan menampilkan jam, waktu, sama tanggal ketika ada aktivitas sistem yang berlangsung. Kemudian ada from functools, import, total ordering. Di sini itu berfungsi untuk membantu kita dalam menerapkan operator offloading. Kemudian kita masuk ke exceptions, kelas hotel error atau exception. Exception dasar untuk seluruh kesalahan yang terjadi pada sistem reservasi hotel. Jadi ini merupakan penanganan error paling utama, paling di atas dalam mengatasi atau penanganan error sistem reservasi hotel kami. Contohnya tuh kayak raise hotel error, terjadi kesalahan. Ini merupakan contoh dari hotel atau hotel error exceptions. Kemudian ada kelas data tidak ditemukan. Exception yang muncul ketika data yang dicari itu tidak ditemukan dalam sistem. Contohnya, raise data tidak ditemukan error. Jadi di sini dia akan menampilkan kamar tidak ditemukan. Contoh lain lagi ketika misalnya ada nomor kamar, ada seseorang yang menginput nomor kamar 101. Kemudian 101 ini nggak bakal ada ditemukan karena memang kamar itu nggak ada dari awal. Maka akan ditampilkan kamar itu tidak ditemukan. Kemudian ada kelas data sudah ada error. Jadi error ini sebagai penanganan ya, penanganan error, exception yang muncul ketika data yang akan ditambahkan sudah tersedia dalam sistem. Example,
Contohnya raise data sudah ada atau error, kamarnya itu sudah ada. Jadi ketika kita menginput misalnya nomor kamar itu 101, kita input lagi, maka dia akan menampilkan bahwasanya kamar itu sudah ada. Kemudian masuk ke kelas kamar tidak tersedia. Exception yang muncul ketika kamar tidak dapat digunakan untuk proses booking. Contohnya kayak kamar tidak tersedia gitu. Kemudian ada state machine. Di sini itu ada kelas status kamar atau enum. Enumerasi status kamar pada sistem hotel ini seperti kita bahas tadi ya. Atributnya ada tersedia, di booking, ditempati sama checkout. Statusnya bisa kamar dapat dipesan, di booking kamar telah di booking, ditempati kamar sedang ditempati, dan checkout kamar telah di checkout. Example-nya status kamar tersedia. Sini kan tersedia, di booking, ditempati, dan checkout. Kemudian masuk ke abstract class. Dalam abstract class ini kita masuk kelas item hotel yang tadi sebelumnya di atas kita jelaskan tadi. Abstract base class atau ABC untuk seluruh objek yang berada dalam sistem hotel. Metodenya ini tampilkan infonya. Untuk contohnya itu kelas demo atau item hotel, kemudian kita tampilkan infonya, kemudian pas. Di sini ada properti yaitu abstract method, yaitu kita def tampilkan info, kemudian kita paskan. Setelah itu kayak kita tuh tampilkan infonya, gimana info dari item hotel ini. Kemudian masuk ke Mixin 1. Di Mixin 1 ini ada kelas login Mixin, yaitu Mixin yang menyediakan fitur pencatatan aktivitas sistem atau logging, atau yang seperti saya jelaskan sebelumnya yang pertama tadi, yaitu ada datetime, yaitu log pesan. Bahwasannya dia menerima itu dalam berupa parameter pesan. Untuk contohnya itu, save log data berhasil ditambahkan. Jadi itu dia akan menampilkan, itu kan print ini mencetak real time data yang berlangsung berupa pesan. Kemudian ada mixin kedua. Mixin kedua ini dia validation mixin, yaitu mixin yang menyediakan validasi data sebelum prosesnya sistem gitu. Metode validasi nomor. Contohnya itu kayak self validasi nomor 101 true. Untuk codingan nanti tuh, untuk codingan selanjutnya ketika dijalankan, ini berkaitan dengan penginputan nomor kamar. Jadi kenapa dia 101 di sini harus ada tiga nomor? Kan bisa aja kayak dua nomor atau satu nomor, karena di sini tuh udah sebelumnya tuh udah divalidasi gitu. Ada if len 3 di sini. String nomor sama dengan 3. Jadi len ini mengatur berapa nomor yang wajib diisi. Jadi kita nggak bisa suka-suka kita, maksudnya kayak misalnya nih seharusnya 001 kamar, jadi 1 atau 2, itu nggak bisa. Kalau misalnya nanti kita nginputnya salah, maka akan ditampilkan nomor kamar minimal 3 karakter. Kemudian kita kembalikan lagi nilainya yang udah kita input tadi. Kemudian masuk ke kelas kamar. Kelas kamar atau item hotel merepresentasikan data kamar hotel. Atributnya itu ada nomor, tipe, harga, dan status yang berisikan tipe data string, integer, dan jenis satu kamar. Kemudian contohnya yaitu kamar standar. Di sini tuh jenis kamarnya standar, dan nomor kamarnya itu 101, dan harga kamarnya tentu 300.000. Kemudian kita printkan kamar nomornya 101. Kemudian kita masuk ke sini, kita akan defini menampilkan konstruktornya self, nomor, tipe dan harga. Kemudian di sini muncul nomor, tipe, harga, status kamar itu sama dengan tersedia. Begitu. Masuk kita properti di sini. Properti ini defini menampilkan nomor, kemudian kita kembalikan lagi sub nomornya, kemudian def tipe, kita kembalikan lagi tipenya, kemudian harga, kita kembalikan lagi harganya, kemudian return, kita balikan lagi status ini. Kemudian kita self status, atau kita kembalikan self
status, baru akan menampilkan status baru. Kenapa dia ada properti? Karena kita tuh dapat mengatur akses dari kode kita ini, kita bisa atur private atau terbuka. Jadi istilahnya kayak objek di luar ini nggak bakal tahu di dalamnya apa gitu loh. Jadi dia nggak akan bisa nampilkan objek di luar itu, nggak akan tahu gitu di dalamnya ini bagaimana. Jadi fungsi properti gitu ya. Kemudian ada polymorphisme, yaitu kita tampilkan infonya, kemudian kita print di sini yaitu self nomor, self tipe, self harga, self status value, yaitu nomor, tipe, harga, dan status. Di sini kita masuk ke offloading. Di sini ada def, string, self, kita kembalikan kamarnya itu self nomor. Kita kembalikan nih nomornya nomor berapa kamarnya. Kemudian seterusnya kayak kita kembalikan lagi self nomornya atau nomor yang lainnya. Kita kembalikan lagi nomor yang lainnya juga. Pokoknya dalam bentuk-bentuk jenis operator loading string, EQ, LT, itu tuh merupakan operator overloading-nya. Kemudian masuk ke inheritance level 2. Di sini ada kelas kamar standar, yaitu kelas turunan kamar yang merepresentasikan kamar tipe standar, berbentuk tipe standar. Atributnya itu berupa nomor sama harga, berbentuk tipe data string dan integer. Kemudian contohnya kamar, jenis kamarnya apa? Kamar standar, nomor itu 101 dan harganya itu 300.000. Kemudian masuk ke, kita akan tampilkan konstruktornya itu self, nomor, sama harga. Kemudian kita tampilkan super init atau ini konstruktornya nomor hotelnya tadi atau nomor kamarnya tadi, tipenya standar dan harga. Kemudian masuk ke kelas kamar VIP. Kelas turunan kamar yang mempresentasikan kamar tipe VIP. Atributnya itu ada nomor, string, nomor, dan harga. Tipe datanya itu string sama integer. Kemudian contohnya tuh kamar sama dengan kamar VIP, itu untuk jenisnya, dan kemudian nomornya 201 dan harganya 500.000. Untuk fungsinya, untuk kita tampilkan lagi konstruktornya self, nomor, harga. Kemudian di sini seperti yang di atas tadi ya, untuk nomor, jenisnya sama, harganya berapa. Untuk inheritance level ketiga, yaitu ada kelas kamar VIP Gold. Ini merupakan tingkatan dari kamar VIP yang pertama tadi, tapi ini versi Gold-nya, yaitu kelas turunan VIP yang mempresentasikan kamar tipe VIP Gold, yaitu atributnya yaitu nomor dan harga, sama seperti tadi, tipe data string dan integer. Sama contohnya seperti tadi, kamar VIP Gold 301 dan harganya 700.000. Kita tampilkan konstruktornya di sini. Kemudian masuk ke kelas tamu. Kelas tamu yaitu mempresentasikan data tamu hotelnya dan berisi atribut tentang ID tamunya, namanya, kemudian tipe datanya masing-masing string dan string. Kemudian masuk ke example-nya, contohnya itu kayak tamu. Tamunya itu ID tamunya T01 yang yang bernama Haikal. Kemudian kita tampilkan konstruktornya self, ID tamu, dan nama. ID tamu dan nama. Kemudian kita letak di sini propertinya, bahwasanya ini nggak bisa sembarangan orang tahu kan, karena ini merupakan data dari pengunjung atau data dari tamu kita. Jadi ini disimpan baik-baik untuk nama tamunya, tamu atau nama tamunya. Kemudian kita print di sini ID tamunya. Kita print ID tamu sama namanya. Jadi dipanggil nih, self-nya ini dipanggil. Di sini tamu, sini nama. Ini kan ID tamu nih, kemudian dipanggil di sini. Atau dipanggil self ID tamu, self nama. Kemudian nanti tampilkan di sini. Kemudian ada def, string, self, yaitu kita kembalikan namanya. Kemudian komposisi 1, yaitu kelas pembayaran, yaitu menyimpan informasi pembayaran reservasi. Untuk atributnya yaitu metode dalam bentuk tipe data string dan totalnya itu bentuk data integer, yaitu metode pembayarannya apa dan total biayanya apa. Untuk contohnya ada bayar sama dengan pembayaran tadi, yaitu dalam bentuk cash dan total biayanya itu 300.000. Kemudian kita panggil konstruktornya dan kemudian kita kembalikan nilainya, kita self method sama untuk harganya berapa di sini, self totalnya. Kemudian masuk ke komposisi kedua yaitu kelas reservasi. Untuk kelas reservasi itu mempresentasikan data reservasi kamar, yaitu relasi agregasi dengan tamu, agregasi dengan kamar,
komposisi dengan pembayaran. Untuk atributnya yaitu berisi kode, tamu, kamar, dan pembayaran berbentuk string, kode reservasi, data tamu, data kamar, dan data pembayaran. Contohnya itu reservasi. Di sini reservasi 1, kemudian tamu, kamar, pembayarannya cash, dan total biayanya 300.000. Untuk konstruktornya ditampilkan ada kode, tamu, kamar, metode bayarnya apa, dan total bayarnya apa. Kemudian codingan ini tuh berisi atau codingan sekarang ini tuh dibuat di owner atau di reservasinya. Kemudian kita tampilkan dan kemudian kita tampilkan di sini ada kode, tamu, kamar, dan pembayaran. Yang tadi ini kita tampilkan gitu. Kemudian ada kelas invoice atau kelas pembayaran, yaitu mempresentasikan invoice atau bukti pembayaran dari reservasi yang kita buat tadi. Kemudian atributnya ada kodenya, nomor invoice-nya, sama reservasi atau data reservasinya. Contoh-contohnya invoice. Invoice 1, kemudian reservasi. Kita tampilkan konstruktornya, kemudian kita cetak di sini kode invoice-nya, sub kode, sama reservasi sub reservasi kodenya. Untuk collection class yaitu di sini tuh koleksi-koleksi kamarnya. Untuk mendukungnya land, ether, contents, dan get item. Atributnya tuh ada item, list, daftar objek tamu. Kemudian contohnya tuh koleksi kamar, kemudian kamar standar 101 harganya 300.000. Kemudian kita tambahkan konstruktornya di sini ya. Jadi di sini ada tampilkan hapus, untuk menyusunnya append sama remove. Kemudian kita lanjut ke dalam kelas report strategi atau abstrak ini masuk ke dalam abstrak ya. Kemudian abstrak strategi itu untuk membuat laporan. Jadi ini pembuat laporan ini kayak contohnya tuh kelas Excel report strategi sama generate past. Untuk abstrak metodenya tuh ada generate self data. Ini tuh properti yang kita buat sendiri. Dalam bentuk report strategi ini ada VDF report strategi. Berarti di sini tuh kita menampilkan data dari atau pelaporan dalam bentuk VDF di sini sama bentuk TXT dan juga bentuk JSON. Bentuk reportnya ada 3 nih bentuknya untuk pelaporan. Pokoknya pelaporan data apapun itu bisa ditampilkan lewat ketiga fungsi ini. Kemudian masuk ke hotel, login mixin ini merupakan badannya yaitu login mixin sama validation mixin. Kelas utama yang mengolah seluruh proses sistem reservasi. Jadi kelas hotel ini kelas utamanya. Kemudian fitur sini banyak ya. Ada crew kamar, crew tamu, booking kamar, check-in, check-out, generate report. Atributnya juga banyak, ada daftar kamar, daftar tamu, dan reservasi. Di sini tuh untuk menyimpan seluruh datanya ya. Kemudian masuk example. Example-nya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian masuk ke tampilan konstruktornya kita tampilkan di sini, koleksi kamar, daftar tamu, daftar reservasi di sini. Kemudian masuk ke root kamar, tampilkan kamarnya, kita validasikan nomornya, kemudian kita cari kamarnya. Kemudian di sini kita tambahkan exception atau penanganan error, data sudah ada, kamar sudah ada di sini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke dalam CRUD tamu. Ini tadi ada kamar tidak ditemukan juga, berarti ini exception. Untuk tadi CRUD, untuk CRUD tamunya ini ada tambah tamu, self sama dengan tamu ini ada penanganan error juga, yaitu tamu sudah ada. Jadi kalau itu nggak bisa sama gitu loh. Jadi makanya dia ditulis ini penanganan errornya tamu sudah ada. Kemudian kita lanjut ke dalam ini sama seperti tadi ya. Untuk CRUD-nya tamu tidak ditemukan, ada exception juga di sini. Kita bisa juga remove tamu. Hapus tamu juga bisa di sini, ID tamunya dihapus dan nama tamunya juga bisa dihapus di sini. Untuk booking kamar, di sini kita masuk ke menu booking kamar. Kita dev booking kamar, masukkan ID tamunya, nomor kamar sama metode bayarnya. Kemudian di sini ada exception, penanganan error, tamu tidak ditemukan. Masuk ke cari kamarnya, kamar tidak ditemukan, kamar tidak tersedia. Kemudian masuk ke status kamarnya, misalnya udah di booking. Reservasi, ini ada ya, reservasinya udah ada.
Kemudian ini kirim metode bayar dan kamar harga langsung reservasi. Kemudian ini reservasi tamu, kamar, metode bayar sama kamar harganya. Untuk save-nya daftar reservasi atau append. Kemudian sini kamar, nomor kamar di booking kan kemudian dikembalikan lagi jadi fungsinya ke reservasi. Kemudian check-in. Di sini ada menu check-in. Jadi sini ada if not jika tidak kamarnya itu di sini tuh menu check-innya tuh kita tuh nanti akan cari kamarnya, kemudian kita masukkan nomor kamarnya. Jika nggak ada kamarnya, if not kamar, maka kamar tidak ditemukan. Untuk statusnya itu, jika kamar status sama dengan status kamar atau di booking, maka dia akan menunjukkan status kamar itu ditempati. Save log-nya ini dia menunjukkan data real time yang tadi. Kemudian else-nya itu kamarnya belum di booking. Itu penanganan errornya ya. Kalau misalnya nggak ada kamarnya itu, maka dia akan menunjukkan kamarnya itu belum di booking. Untuk check out-nya nanti itu dia menampilkan nomor kamarnya, kemudian cari kamarnya, masukkan nomor kamarnya. Jika nggak ada kamarnya, maka kamarnya itu nggak tidak ditemukan. Nah, untuk satu kamarnya itu check out di sini. Dan kemudian diberikan data real time-nya sama seperti yang check-in tadi ya. Kemudian status kamarnya itu tersedia. Untuk lihat reservasi, di sini tuh ada lihat reservasi. Kita akan ditampilkan dengan lihat reservasi di sini. Kemudian daftar reservasinya. Kalau misalnya belum ada, maka dia akan di-print belum ada. Kemudian kita dikembalikan nilainya. Untuk reservasi, daftar reservasi di sini nih. Reservasi mereka akan menampilkan reservasi, tampilkan info dari reservasi tersebut. Maksudnya report di sini ada generate report, sub strategi, untuk kamar, di daftar kamar. Insert daftar kamar. Data append. Data ini sudah tersusun ya dalam bentuk tipe data string. Kemudian ada menu resepsionis atau versi perbaikan total dari menu resepsionis tadi itu ini total perbaikannya hasilnya. Kemudian di sini tuh ada tambah kamar VIP dan seterusnya yang sudah kita jelaskan tadi itu. Kemudian kita pilih, kita tuh masukkan inputnya, pilih menu. Ini ada try untuk penanganan errornya, exception. Jika pilih satu, maka dia akan menampilkan nomor, harganya berapa, dan total tambah kamarnya atau kamar standarnya. Kemudian, jika kita pilih kedua, maka nomornya itu kita suruh masukkan nomor input nomornya, kemudian tipe data dengan tipe data integer, harga, kemudian hotel tambah harga. Di sini tuh kita masukkan nomor ya. Kalau misalnya untuk bagian kamar standar, kamar VIP Gold ini tuh kita masukkan nomornya, harga sama kita tambah kamarnya di sini. Di sini. Pokoknya tuh kita masukkan nomor sama harganya. Kemudian jika kita pilih 4, maka kita akan ditampilkan dengan lihat kamar yang udah ditambahkan tadi. Kemudian masuk ke 5, yaitu ID tamunya. Jadi pas tamu datang kita bisa input ID tamunya berapa dan namanya apa. Namanya siapa. Kemudian jika kita pilih 6, maka itu akan lihat tamunya. Tamu yang datang ini ada berapa aja. Tuh, masuk ke 7, kita lihat reservasinya. Jadi kalau misalnya pilihan 7 ini akan langsung berjalan di sini. Jadi ketika hotel itu sudah direservasi, dia akan di sini tuh bisa dilihat. Kemudian ada general report, txt report, JSON report, sama PDR report. Ini merupakan tampilan data atau kayak pelaporan dari sistem reservasi hotel kita, gimana berjalannya. Kemudian jika kita pilih 11, itu kan menu kembali, maka akan break. Kemudian sini ada exception error. Di sini error. Kemudian ada juga exception error. Jika pilih satu, maka kita akan menginput nomornya. Harga, kita akan menginput harganya, dan hotel kita tambah kamarnya. Sama untuk kamar VIP dan kamar goldnya ini ya. Ini kamar VIP-nya. Kemudian kita pilih 4, lihat kamar. Dan untuk melihat kamarnya. Kamarnya apa aja di sini. Baik, kita akan ke menu tamunya. Di menu tamu ini kita tampilkan menu tamunya hotel, kemudian while true, kemudian kita printkan ini dari lihat kamar dan seterusnya sampai kembali. Pilih input atau kita tuh suruh milih nanti. Kita ini kan input, nanti bakal di print dia di tampilan tuh pilih inputnya. Ini print tadi ya. Kemudian try ini as captions.
Untuk penanganan errornya, jika kita pilih satu, maka kita akan ditampilkan dengan lihat kamar. Jika kita pilih dua, maka kita akan ditampilkan input atau ID tamu kita ditampilkan. Kemudian nomor kamarnya, metode pintu bayarnya apa. Kemudian ini akan ditampilkan lagi ID tamu, nomor sama metodenya ketika kita booking kamar. Kemudian jika berhasil di booking, maka berhasil. Jika pilih ketiga, nomor atau inputnya, kita masukkan nomor kamarnya, kemudian check-in. Kemudian print check-in berhasil. Sama juga ketika pilihan keempat, input nomor kamar, checkout, checkoutnya berhasil. Jika kita pilih 5, maka kita akan menu kembali atau menu tidak valid. Di sini ada exceptions, errornya di sini ada penanganan errornya. Kemudian kita di sini ada dev mainnya atau fungsi mainnya, fungsi utama programnya atau bisa disebut dengan fungsi utama program. Di sini akan ditampilkan, di sini ada print kami mencetak sistem reservasi hotel. Jadi untuk pertama kita buat program ini, maksudnya kita mulai program ini, di sini akan menampilkan login resepsionis sama yang kedua login tamu, kemudian 3 keluar. Jadi login resepsionis yang seperti tadi itu yang udah aku jelaskan tadi, sama login tamu juga yang barusan aku jelaskan, sama keluar ini keluar dari program yang telah kita jalani tadi. Kemudian ketika kita pilih input, kita menu input di sini, jika pilihan satu maka dia akan masuk ke menu resepsionis. Sedangkan jika kita milih kedua maka dia akan masuk ke menu tamu hotel. Jika kita pilihan ketiga maka program itu selesai karena programnya nggak dipakai lagi setelah ini. Kemudian else print pilihannya tidak valid. Untuk entry point di sini tuh merupakan MRO di sini. Di sini tuh verifikasi multipath inheritance MRO. Kita jelaskan dulu bagaimana MRO itu. MRO itu merupakan sebuah algoritma atau aturan urutan yang digunakan oleh Python untuk mencari dan mengeksekusi fungsi atau metode ketika sebuah kelas menggunakan multiple inheritance atau mewarisi lebih dari satu kelas induk sekaligus. Baik, di sini ada if name sama dengan main di sini. Di sini tuh baris 1437 di sini, yaitu menjelaskan bahwanya ini tuh bertugas sebagai entry point atau pintu gerbang utama program. Kode ini tuh memastikan bahwa blok kode di bawahnya itu hanya akan dieksekusi jika file hotel ini itu tuh dijalankan secara langsung dan nggak akan berjalan jika file ini diimport oleh file Python lain. Kemudian untuk kelas InEnumerate ini, yaitu penjelasannya itu menampilkan urutan MRO dari kelas hotel, yaitu berfungsi sebagai kelas hotel mewarisi sifat dari dua kelas mixin, yaitu pertama ada login mixin sama validation mixin. Kemudian fungsi forwardnya itu digunakan untuk membongkar urutan pencarian kelas tersebut di latar belakang. Kode perulangan for ini bertugas mencetak urutan hierarki tersebut secara rapi ke terminal saat aplikasi pertama dibuka. Jadi gitu. Untuk tampilan dari hasil outputnya itu dia akan menampilkan urutan pertamanya itu hotel, login mixin, validation mixin, sama objek. Jadi ini merupakan codingan hasil yang kami buat. Untuk codingannya dari awal sampai akhir, dari menunya itu ditampilkan semua. Jadi coba aku jalankan dulu ya sebentar. Oke. Jadi sini, ini yang kita sebut tadi MRO tadi ya. Ini yang tadi ini kan MRO tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya ini ada urutannya dari hotel, login mixin, validation mixin, sama objek gitu. Jadi cukup sekian dan selanjutnya untuk testing dari codingan yang kami buat itu akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Muhammad Haikal Karim. Terima kasih untuk sebelumnya atas perhatiannya. Maafkan saya jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan yang saya lakukan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang memuaskan juga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Karim. Di sini saya akan menjelaskan running, coding, atau daring kodenya hasil dari project kami, yaitu yang saat dijalankan di VS Code. Dia akan seperti ini, mempunyai 3 menu. Yang pertama login resepsionis, yang kedua login tamu, dan yang ketiga keluar. Jadi yang pertama kita login dulu sebagai resepsionis. Jadi kita ketik 1 karena di sini 1 kan. Lalu muncul 11 menu. Jadi dari 11 menu ini ada yang pertama menu tambah kamar standar, lalu yang kedua tambah kamar VIP, yang ketiga tambah kamar VIP Gold. Nah, jadi di project kami ini ada 3 tipe kamar, yaitu kamar standar, kamar VIP, lalu kamar VIP Gold. Nah, di sini lalu yang keempat ada lihat kamar. Yang keempat ada lihat kamar, menu kelima tambah tamu, menu keenam lihat tamu, menu ketujuh lihat reservasi hotelnya, reservasi kamar. Lalu yang ke-8 report txt, 9 report JSON, lalu yang 10 ada report PDF. Jadi report txt, report JSON, report PDF ini ada 3 report formatnya sesuai ketentuan UAS dari Ibu. Lalu yang ke-11 ada menu kembali. Jadi yang pertama kita coba dulu tambah kamar standar. Nah, di nomor kamar ini dia harus minimal 3 angka. Jadi kalau kita tambahin misalnya 10, lalu harganya 1.100 lah misalnya. Dia tuh muncul error nomor kamar minimal 3 karakter. Jadi kita masuk lagi menu 1 tambah kamar standar, nomornya nomor 100, lalu kita beri harga 1.000. Nah, di sini baru dituliskan nomor 100 harga 1.000. Jadi kamar 100 berhasil ditambahkan di tanggal 2026 bulan 6 tanggal 16. Ada jamnya juga, jam 15.04.38. Lalu yang kedua ada tambah kamar VIP. Nah, tadi kan kita udah tambahin kamar standar. Jadi kita tambahkan lagi tambah kamar VIP. Pilih menu 2, lalu nomornya. Jadi kalau misalnya kan tadi di kamar standar kita tambahkan nomornya 100, nomor 100. Kalau misalnya kita tabrak nomornya sama, misalnya kita coba nih, nomor 100 harganya 1.000. Jadi error, dia pasti ke error kamar sudah ada. Jadi kita balik lagi ke menu 2 tambah kamar VIP, lalu nomor 101 harganya terserah kita, bisa juga 1.000, bisa juga 10.000. Misalnya 10.000 kita buat. Lalu di sini kamar 101 berhasil ditambahkan. Lalu kita tambahkan juga kamar VIP Gold. Nah, ini kita bedakan juga 102, lalu harganya terserah kita juga, misalnya segini lah. Terus kamar 102 berhasil ditambahkan. Lalu pilih menu, sekarang kita lihat kamar yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini ada kamar standar, kamar VIP Gold. Jadi di sini masih statusnya tersedia karena kan sini kita baru nambahin kamarnya sebagai resepsionis. Nanti kalau mau booking itu tamu yang ngebooking, kalau udah di booking statusnya bakal berubah. Lalu kita kembali ke lihat, jadi ke menu nomor 5 yaitu tambah menu. Nah, di tambah menu ini, tambah tamu ini kita tambahkan ID tamunya supaya kayak identitas tamunya gitulah. Nah, ID tamunya kita buat 67. Lalu namanya Haikal. Nah, di sini ID tamu sama ID tamunya sudah berhasil kita berikan kepada tamu. Kayak identitas tamu supaya bisa booking hotel. Lalu kita bisa ngelihat tamu. Kita lihat tadi tamunya apakah sudah tertambah. Jadi ID tamunya 67, namanya Haikal. Lalu kita lihat 7 reservasi. Nah, karena kan tadi yang reservasi kan belum ada nih. Karena tamunya baru kita tambahkan. Jadi tamunya belum login. Jadi belum ada reservasi. Jadi pilih menu. Kita pilih lagi nomor 8, report txt, jadi seperti ini. Kamar 100, kamar 101, kamar 102. Kamar yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu kalau report JSON nomor 9, seperti ini juga, data, kamar 100, seterusnya. Lalu kalau PDF, report PDF nanti seperti ini. PDF. Coba. Tadi, pilih menu.
sabar, tadi login resepsionis, PDF 10. Nah, PDF kamar 100, kamar 101, PDF kamar 102. Lalu kita menu kembali. Nah, menu kembali, kita login sebagai tamu tadi. Kan tadi di sini di login tamu ini kita punya 5 menu. Yang pertama lihat kamar, yang kedua booking kamar, yang ketiga check in, yang keempat check out, lalu yang kelima ada kembali. Nah, kita coba lihat kamar tadi. Nah, ini kamar-kamar yang sudah kita tambahkan tadi. Kamar standar, VIP, VIP Gold. Kamar 100, nomor 101, nomor 102. Nah, kita coba booking kamar nomor 2. Nah, tadi kan sudah diberikan ID tamu sama resepsionis. Kita masukkan ID tamu tadi. ID tamu kita 67, nomor kamarnya mau kita booking, kita pilih nomor 100. Jadi metode bayarnya cash. Nah, di sini dibuat ID tamu 67, nomor kamar 100, metode bayar cash, kamar 100 di booking. Jadi bookingnya berhasil. Lalu kalau kita lihat kamar lagi, di sini status kamarnya di booking. Nah, saat kita check in, 3 check in, lalu nomor kamarnya 100, maka nanti check innya berhasil kan dikatanya di sini. Kita cek lagi kamar, lihat kamar, maka statusnya nanti ditempati. Nah, saat kita check out, kita pilih nomor 4. Saat kita check out, kita pilih nomor kamarnya, lalu nanti di sini tulisan check out berhasil, lalu kita lihat lagi status kamarnya di menu 1. Nah, kalau kita check out otomatis status kamarnya kembali ke tersedia karena tidak ada yang menempati. Seperti itu. Lalu terakhir ada menu kembali. Lalu yang di sini menu ketiga ada login, ada keluar. Jadi saat keluar kita programnya sudah selesai. Lalu kita di sini akan tes by testnya dari reservasi hotel ini. Lalu kita jalankan by test. Nah, tes coverage-nya 81%. Kan Ibu minta di atas 80%, jadi ini memenuhi kriteria. Lalu 86 PES. Jadi sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan kami dari kelompok reservasi hotel ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.